Kayak penyidik ini gimana ini? Ya kan? Jadi yang jelas, Oke. akhirnya ya kita berdua walaupun sudah pensiunan tidak setuju Yap. kalau Undang-Undang 17 direvisi, khususnya pasal 283 kan? Yap. Junda, ayo. Ya, saya setuju. Saya setuju. Nah, kita yang pensiunan aja pernawiran tidak setuju, masa yang dinas setuju? Ya kan? Mungkin yang masih dinas itu kadang-kadang gini, Nah. bro. Mau menyampaikan suaranya nanti kena kondisi. Ya sudah, kita yang wakilkan yang dinas. Kita yang mewakili, bro. Karena apa? Untuk mendapatkan status penyidik di Undang-Undang 17 itu dulu perjuangannya nggak gampang. Betul, Bu. Itu susah aja, bukan makanya statusnya jadi penyidik lainnya. Iya kan? Dapat kursus kita dulu itu, bro. Dan kita sudah disiapkan Sudah untuk itu. disiapkan, betul, bro. Nah, jadi kalau kita lihat ini balik sedikit, Iya. ini ke sini, ini hanya untuk mengingatkan saja. Barangkali sudah banyak yang lupa. Ya, Nah, ini loh, ya. penyidik lainnya. Penyidik lainnya. Nah, oke. karena penyidik ini kan Indonesia nggak ada di sini Angkatan Laut. Ya, ya. Padahal ya Angkatan Laut kita 33 tahun di laut. Di laut itu kan sesudah Tuhan ya Angkatan Laut itu. Kasus, Ya. bagaimana dia di sana? Atau logika. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Hari ini kita ketemu lagi, saya akan membahas tentang perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi tentang pembentukan Coast Guard. Saat itu tanggal 12 Februari kalau saya tidak salah tahun 2020, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, Presiden pada saat serah terima Bakamla Laksamana Madya Aan, di situ ada instruksinya harus membentuk Bakamla. Di situ transformasi Bakamla. Saya ulangi, saya ralat, transformasi Bakamla. Nah, tentunya ini banyak pertanyaan, apalagi dikaitkan dengan sebentar lagi ada legislasi tentang Undang-Undang 17 atau Undang-Undang 32 ini. Tentunya di sini kita akan membahas bagaimana sebenarnya duduk regulasi atau peraturan tentang Bakamla atau Coast Guard ini. Saya sudah mengundang Brur saya, Brur Ponto. Apa kabar, Brur? Kabar baik. Sampai ketemu lagi, Ya, Bro ya. ketemu Kita lagi ketemu kita. lagi. Kita bicara ini tentunya mengedukasi, Bro. Betul. Jangan sampai ada sesuatu itu hukumnya sudah ada. Regulasi sudah ada, tapi implementasinya babaliut atau tidak sesuai dengan regulasi. Itu sangat berbahaya, apalagi ini kita mau ngangkat masalah Coast Guard yang mempunyai kehidupan internasional. Betul. Berhadapan dengan negara-negara tetangga, Bro. Betul. Di sini kan sebentar lagi mau legislasi. Ya. Jangan sampai ada salah paham atau begitu diketok sama DPR bubar nih semua. Gimana menurut Bu tentang perintah presiden ini, Bro? Betul. Memang kan ya lagi-lagi kalau intelijen bilang hancurkan negara, hancurkan aturan perundangannya. Aturan perundang-undangan. Nah, Coast Guard itu begitu. Mau Iya, dihancurkan Coast Guard, aturan lah. Hancurkan aturan perundangan. Betul, Bro. Itulah sebabnya mari kita bahas. Lalu Kita bahas, Bro ya. Dengan detail ya, Bro ya. Detail, harus oke. detail. Seperti biasa kan. Ya. Kita pakai PowerPoint. PowerPoint biar semua Biar, masyarakat ya. bisa lihat. Saya lihat. Dan bisa ada diulang-ulang lagi. Diulang, tertulis lagi kan. Enggak kata-kata. Oke, Bro. Mainkan, Bro. Oke, terima kasih. Jadi judulnya ini itu hambatan mewujudkan impian Presiden. Wah, ini udah impian Oh, presiden. impian dalam membentuk Coast Guard. Tinggal 1 tahun lagi nih, Bro nih. Iya, Ya jadi kan? masa 1 tahun beliau terus nggak terbentuk? 3 tahun tidak Iya, terlaksana tidak ya, Bro, ya? impiannya. Dari mana Impian. kita tahu beliau memimpikan? Oke. Ini kan ini. Nah, kita lihat di sini. Jadi presiden ini pernah membuat perintah Ya. bahwa percepat transformasi Bakamla menjadi Coast Guard. Ini perintah Ini presiden. perintah ya? presiden. Ini bisa dilihat sini. Ya. Dan kedua, beliau juga pernah bilang
Bakamla itu embrionya Coast Guard. Embrio apa itu? Embrio Coast Guard. Apa mulai Jadi kalau percepat transformasi kan berarti Bakamla belum jadi Coast Guard. betul. Iya kan? Embrio juga. Embrio itu Kecil dari ya, yang kecil kecebong ya. Kecebong. berubah jadi kodok. Kodok. Nah iya kan? Iya, iya. Itu. Jadi belum. Nah sehingga dari sini yang bisa itu dulu ya. Nah nanti kita lihat di belakang. Lalu kenapa sih beliau bermimpi tentang harus ada Coast Guard itu mengapa? Iya, Kita iya. lihat dulu kan? Oke. Oke. Mari kita lihat dulu Mari ya. kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Inilah Indonesia kan. Ya, begitu luas, Bro ya. Enaknya saya berdiri juga nggak enak. Boleh, gitu, ya. Bro. Boleh, Bro. Jadi Indonesia ini kan begitu luas ini pulau-pulau. Ya. Betul, Bro. Ini pulau, laut. Ini Sangir ada di sini. Kalau saya nggak salah jumlahnya 17.400 Nah, 17 sekian. Bah, ke 17.000 terus ini laut. Memangnya ke sini jalan kaki. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Suruh Bro. hitung sendiri. Nih, Sangir ini kecil. Sangir, ya. Kalau saya Sumatera besar. Kalau Bro. dari sini besar, Oh, besar. cuma titik ya kecil. Sangir. Nah, jadi dari sini sampai ke sini kan mau nggak mau saya lewat laut. Betul. Lewat laut emangnya jalan kaki. Betul. Iya kan? Nggak mungkin. Dan lewat begini, Bro, harus ada aturan main semua, Bro ya. itu lah. Nanti kita Oke. lihat. Nah, Woi. jadi Indonesia ini jadi kalau begini ini belum Indonesia. Ini pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa. Ini kan. Betul, Bro. Nah, kapan dia jadi Indonesia? Ya. Nah, kalau sudah begini. Wow, ini Wah, ini pelayaran ini. Jadi sama kayak di dalam kepala kita nih, Bro. wah, sudah Ada macam-macam ini, Bro. sambung menyambung. Wah, ini kan dari Tahuna, dari Sangir. Sambung kemana-mana ini. Merauke, Bro. Wow, coba lihat ini. Betul, Bro. Jadi jadinya Indonesia karena ada apa ini? Pelayaran. Betul. Kapal berlayar. Betul. Nah, dia angkut, apa yang diangkut? Orang dan barang. Orang dan barang, betul, Bro. Ya, tambah hewan paling ya. Dan sebagai alat pemersatu. Nah, itu dia kan. dia. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pelayaran itu adalah mempersatukan bangsa. Betul, Bro. Nah, sebentar lagi kan Sumpah Pemuda kan sudah. Sudah. Ya, Sumpah Muda, ya betul. ya kan? Sumpah Pemuda itu lahirnya dari mana? Kesadaran berbangsa ya dari kapal lah. Betul. Naik kapal dia mau pakai bahasa apa? Betul. Tahun 73 saya dari sini sampai di sini ini 1 bulan berlayar. 1 bulan, Bro ya. Dari sini. Lah, kalau 1 bulan di kapal ngomong apa? Tanya bayangkan kalau tahun 28. Tahun 28. Itu bahasanya Sumpah apa? Pemuda. Iya kan? Akhirnya makanya Sumpah Pemuda lahir. Pelayaran. Jadi betapa pentingnya pelayaran bagi Indonesia. Iya, Bro. Ini baru di Indonesia. Iya. Lah, ke dunia. Dari Indonesia sampai ke seluruh dunia. Iya. Itu pelayaran juga. Betul. Jadi dari dulu ini lewat Indonesia ini kan berlayar semua ini. Pelayaran. Betapa pentingnya pelayaran. Dan semuanya ada aturan seperti kita Nah. di jalan raya, Nah, lalu lintas bayangkan. ya. Lalu lintas, Bro ya. Oke. Nah, jadi jalan ini tidak mungkin dia bebas kan? Betul. Supaya harus tertib. Betul. Oke. Nah, lalu dia nih. Jadi kalau kita bicara pelayaran itu kegiatan mengangkut dan memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal. Betul, Harus Bro. sependapat dulu. Iya. Dengan Mungkin kapal. ada orang yang belum pernah lihat soalnya. Jadi inilah kapal. Iya, betul. Angkut barangnya ada di dalam sini. Ya. Dalam ini mungkin ada binatang juga, ada kelanya ya, Betul, khusus-khusus. Jadi kita bilang angkut barang lah, inilah kapal. Tapi kalau angkut orang, wah, Kapal pesiar. kapal pesiar ini kan angkut biar orang tahu. Iya, Bro. Beginilah kira-kira kapal itu ya. Ini kapan-kapan kita perlu liburan di sini, Bro. Sekali ya. liburan kita di pakai sini. ini. Oke. Nah, kapan kita bilang kapal itu berlayar berhasil? Iya. Harus ada tolok ukur. Iya. Tolok ukurnya itu tibanya barang atau penumpang yang diangkut dan kapal dipindahkan oleh kapal tepat waktu, tepat jumlah, tepat tujuan. Betul, Bro. Betul, Bro. Kalau angkut barang orang kurang satu tujuan, itu gagal. Dan selama jalan dia jangan bikin pencemaran di laut. Laut itu bukan tempat buang sampah. Jangan dia buang semua di situ, Bro. Iya, itu dia harus berhasil. Iya. Nah, itu tadi. Ya. Selama jalan dia belum tentu aman. Ada hambatan yang mungkin terjadi di jalan. Pasti ada. Nah, itu. Pasti ada. Kira-kira apa aja? Yang pertama dia dirompak. Kita sudah Rompakan. pasti dengar ini, ya. Betul. Sinar Kudus dirompak. Iya. Ini ada kalanya tabrak pulau dia. Tabrak pulau. Kalau kaptennya mabuk, Salah navigasi dia nih. salah navigasi Dia kan. tabrak ini. Dia tabrak pulau. Iya. Atau kapalnya pecah. Iya, betul.
Nah, Sama pencemaran laut dan nah sebagainya, itu bro. dia. Kalau pecah pasti pencemaran dia. Oh, pencemaran. Iya, Bahan bakar udah keluar, pasti bro, keluar. ya. Bahan bakar ya. Oke. Atau, nah dia dipakai untuk melanggar wilayah, dia Ya, perompakan, dia dipakai apa? Untuk melanggar hukum si kapal. betul. Nah ini, apa aja sih dia ini? Nah ini, undang-undang hukum yang akan dilanggar oleh si kapal itu. Betul, bro. Banyak ya. kan? Oke. Ya. Tuh. Nah, dari situ kita akan tahu ternyata hambatan itu ada yang dari luar, Iya. ada yang dari dalam kapal. Iya. Iya kan? Dari luar kapal itu navigasi Navigasi, kurang, ya. perompakan, penyeludupan yang tadi itu. Iya. Dari dalam dia nggak laik laut, mungkin Iya. terlalu tipis anunya, Betul. besinya, navigasinya jelek, lalu dia mencemarkan laut. Betul, bro. Nah, itu hambatan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana menghadapi hambatan? Iya kan? Yep. Nah, untuk mengatasi hambatan, dibuatlah undang-undang yang namanya Undang-Undang 17. 17, Ya, 2008. itu. Oke. Jadi Undang-Undang 17 ini supaya menghilangkan hambatan-hambatan itu. Ya, itu namanya regulasi. Regulasi, supaya kapal itu tiba dengan selamat Dengan di tempat selamat. tujuan. Tidak boleh melanggar, Nah, ya. dia berhasil kan Hasil. itu. Oke. Nah, di Undang-Undang 17 itu diatur bahwa supaya itu aman dan tentram laut apa? Ini paragraf 14. Selain tersebut di atas yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang ini Iya. adalah pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai dalam kurung Sea and Coast Guard. Nah, ini Iya. yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden Iya. dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh menteri. Iya. Jadi Undang-Undang 17 itu menghendaki memerintahkan untuk membentuk Coast Guard. Coast Guard. Jadi sama dengan mimpi presiden kan? Iya. Betul, bro. Ini undang-undangnya Yep. sudah ada. Jadi kalau kita bicara Coast Guard, maka kita berbicara Undang-Undang 17. 17. Betul, bro. 17. Iya kan? Yap. Ini ada. Iya. Tidak ngarang-ngarang. Nah, di dalam Undang-Undang 17 itu dia menjawab hambatan yang akan terjadi. Nah, ini dia. Keselamatan dan keamanan pelayaran itu yang dari dalam kapal. Keselamatan dan keamanan di laut dari luar kapal. Dan kalau terjadi pencemaran lingkungan, perlindungan. Ya. Ini ada diatur di dalam Undang-Undang 17. 17, betul, bro. Sudah jelas ini Sudah jelas undang-undangnya, ya. Sudah undang-undangnya. jelas. Nah, itu. Nah, itulah sebabnya makanya perintah presiden cepat transformasi Bakamla itu jadi Coast Guard. Karena Jangan dia- lama-lama. 2008 itu tadi, bro. Iya, itu 2008. 2008, oke. Memang faktanya Bakamla yang ada. Oke. Tapi kamu itu bukan Coast Guard. Oke. Harus berubah. Karena apa? Bakamla lahir dari Undang-Undang 32 2014 tentang kelautan. Kelautan, oke. Sedangkan kalau bicara Coast Guard itu Undang-Undang 17. 17, oke. Nah, makanya percepat transformasi Bakamla jadi Coast Guard. Iya. Perintah kedua, Bakamla itu embrio. Coast Guard. Iya kan? Embrio, ya. Lah kalau transformasi ini, nah apa itu transformasi? Transformasi menurut KBBI, apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, biar jelas ya. Rubah bentuk, Betul. ya kan? Jadi transformasi Bakamla jadi Coast Guard artinya Ya. untuk jadi Coast Guard Bakamla harus berubah bentuk, Iya. ya kan? Artinya sekarang ini Bakamla bukan Coast Guard. Ya, Iya. kalau orang Batak langsung bubarkan Bakamla. Bentuk orang itu kalau orang Batak. Tapi kalau orang Solo lain. Orang Solo Lain. transformasi. Transformasi. Padahal itu kan sama aja, bubar dia. Iya. Tapi beda kan? Kalau kita beda, bubar. Bentuk beda. Tapi Tegas. Nah, tapi gara-gara kata ini banyak yang tidak mengerti. Makanya sekarang kita kasih pengertian. Jangan-jangan dikira transformasi Transformer film itu loh. Jadi transformator lagi. Oke, lanjut. Iya kan? Bro. Jadi rubah bentuk. Ya. Nah, ini transformasi, berarti berubah bentuk. Diperkuat lagi. Ini, Bakamla itu embrio. Ya. Arti embrio itu apa? Bibit yang akan menjadi sesuatu. Ya. Kalau bibitnya cebong, Ya. jadi sesuatunya jadi kodok kan? Betul, bro. Nah, sesuatunya itu Bakamla, jadinya Coast Guard. Ya. Itu diharapkan presiden Itu kita harapan ya. presiden. Jadi Bakamla embrio itu, Bakamla adalah bibit untuk jadi Indonesia Sea and Coast Guard kan? Iya.
artinya Bakamla belum jadi Coast Guard. Yep. Lah kenapa dia sudah bikin begini? Oh. Bakamla Indonesia Coast Guard belum. Iya. Bakamla kamu belum jadi Coast Guard, masih bibit, masih embrio Dari Coast Guard. dari Coast Guard. Oke. Nah ini dia sudah ke sini. Ya. Makanya saya bilang salah, ini nanti kena undang-undang ITE ini, pembohongan publik. Bahaya nanti kalau dibiarkan kan. Oke, bro. Nah, Atau mungkin gini, banyak yang nggak tahu kali, bro. nah kalau nggak tahu makanya kita kasih tahu sekarang. Jadi orang itu banyak gini, diam, ada dua, bro. Nah. Sudah tahu atau Atau pura-pura tahu. Nah, itu dia. Makanya perlu kita kasih tahu. Oke, berlanjut, nah, iya bro. kan? Oke. Nah, jadi dari situlah maka perintah presiden itu adalah pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard dengan cara merubah bentuk Bakamla itu loh. Oke. Karena Bakamla sudah ada, rubah bentuknya dia. Iya, tinggal rubah aja, apa susahnya sih, bro? Susahnya nggak susah, gampang. Nggak perlu Jadi nunggu 3 bagaimana- tahun ya, nggak perlu nunggu 3 Makanya tahun. kita harus kan ada Iya. bagaimana menjelaskan perintah presiden. Nah, Oke. ya kan analisa tugas yang Analisa diberikan oleh tugas. presiden ini. Iya. Nah, itu. Nah, bagaimana merubah? Iya. Nih, merubah itu ganti dasar hukum pembentukan Bakamla dari Undang-Undang 32 tentang kelautan menjadi Undang-Undang 17. Iya. Gampang kan? Iya. Dengan Apa susahnya? Sederhana. Cuman kadang-kadang tidak mau dilaksanakan. Kapalnya aja sudah ditulis Coast Guard kan? Iya. Tinggal Bakamla hapus. Ragu-ragu itu. Apa susahnya? Iya. Hanya ganti 32 menjadi 17. Iya, tinggal menggunakan regulasi 17. Ini ya, sudah selesai. Bro, ya? Oke. Nah, setelah kita lihat dari mana dasar ini, Undang-Undang pembentukan adalah Undang-Undang 17. Penjaga laut dan pantai itu, kalau bicara penjaga laut dan pantai, maka kita akan berbicara Undang-Undang 17. 17. Jadi 32 kita ini ya, Lepas. kita lepas ya. Oke, bro. Karena sudah ada. Ya. Jadi jangan sampai untuk Coast Guard Undang-Undang 32 kita revisi. Untuk apa revisi Undang-Undang 32 kalau Undang-Undang 17 sudah ada? Nanti salah-salah revisi habis Malah semua habis fungsinya semua. lagi, bro. Nanti Oke. kita lihat. Oke, lanjut. Ya, bro. oke. Nanti kita diskusi Ya, ya, bro ya, kita habis ini. diskusi. Oke. Nah, lalu siapa itu penjaga laut dan pantai? Ini dia pemberdayaan Bakor Kamla. Dulu kita punya Bakor Kamla, Ya. yang sekarang katanya kan jadi Bakamla. Iya. Nah, perkuatan KPLP. Oke. KPLP itu ada kan? Jadi kalau kita bicara penjaga laut dan pantai atau Indonesia Sea and Coast Guard itu Ya. pada dasarnya adalah Bakor Kamla ditambah KPLP. Nah, kalau Bakor Kamla ini sekarang sudah jadi Bakamla, maka tinggal Bakamla ditambah KPLP. Betul. Gampang. Jadi KPLP itu nanti jadi Coast Guard Kamu, juga. iya, Oke. dia ini tambah. Ya, apa tuh, Kan transformasi transformasi, ya? Oke. Bakamla bertransformasi jadi penjaga laut dan pantai Iya. atau Indonesia Sea and Coast Guard. Oke. Ini KPLP kan ada sekarang. Iya. Ya betul. tambah. Iya. Ini tambah ini kan jadi. Biar fungsinya jelas, Jelas. jangan banci ya, bro Nah, ya. itu. Jadi undang-undang ini sudah memberikan Iya. dasar hukum yang jelas. Oh, iya. Ada KPLP, ada Bakamla. Gabunglah kamu berdua, Iya. jadilah yang namanya Indonesia Sea and Coast Guard. Gitu. Itu Nah, kalau itu kalau kata Presiden Gus Dur yang dulu itu gitu aja kok repot. gitu aja kok repot ya, bro ya. Nah, jadi kita lanjut. Iya, bro. Nah, ini di perintah dari dalam undang-undangnya ya. Dia bertanggung jawab kepada presiden. Iya. Sama dengan Bakamla sekarang. Apa nggak ada bedanya? Iya. Bertanggung jawab pada presiden. Operasional dilakukan oleh menteri, tentunya menteri perhubungan. Karena kita berbicara perhubungan kan laut itu. Iya. Pelayaran, oke? Iya. Nah, lalu bagaimana membentuk ini? Pasal 281 jelas pembentukan serta organisasi tata kerja penjaga laut dan pantai diatur dengan peraturan pemerintah. Tinggal PP-nya PP saja. Iya. Selesai. Karena dia sudah ada undang-undang, tinggal Sudah ada PP-nya undang-undangnya aja. tinggal PP. Tidak Oke. perlu lagi rubah segala macam. Undang 17 revisi 32 ngapain? Saya monitor itu ada legislasi. Oh, legislasi. Nanti Makanya nanti bicarakan. kita bilang Nanti apa kita ya? diskusikan Nah, legislasi ini. Sudah ada ini, kenapa ini tidak dilakukan? Iya. Iya kan? Jadi kalau kita untuk membentuk penjaga dan atau Indonesia Sea and Coast Guard cukup diatur dengan peraturan pemerintah Iya. berdasarkan pasal 281. Gampang, Gampang selesai, bro. selesai. Waduh, ini sangat Iya kan? sangat sederhana, Sederhana. tetapi dipersulit ini, bro. Nah, Oke. jadi lanjut. jadi si Coast Guard dibentuk oleh Undang 17. Oke. Nah, untuk membentuk itu apa yang dilakukan Bakamla sekarang? Dia
mengusul merevisi Undang-Undang 32. Iya. Nah, ingat syarat-syarat revisi itu bahwa ada partisipasi masyarakat. Masyarakat, betul. Jadi kita Iya. ini ya, Iya. itu. Nah, salah satu revisi di undang-undang, saya ambil salah satu ya, Iya, salah satu, Bro. itu adalah pasal 283 Undang-Undang 17. Iya. Jadi saya tidak habis pikir bagaimana Undang-Undang 32 kok merevisinya Undang 17. Iya, iya. Iya. Dari sini aja, ini sudah secara hukum tidak mungkin. Iya. Kita berbicara becak, Iya. tapi yang direvisi itu rumah. Kan dua hal yang berbeda ini. Iya, Bro. Jadi ini sudah nggak benar. Tapi yang celakanya, Ya. sekarang terakhir saya dengar Undang-Undang 17 juga akan dirubah. Dirubah. Mau dirubah. Iya. Nah, kalau lihat dari sini, kalau yang dirubah itu pasal 283, Iya. mari kita lihat apa akibatnya. Iya. Salah satu aja. Ini menarik ini, Ya kan? menarik ini. Ya. Di sini kita lihat bahwa Coast Guard itu atau penjaga pantai dia punya kewenangan melakukan penyidik. Iya. Yang bertugas adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil, Iya. PPNS ini ya. Oke. Lalu penyidik itu siapa aja? Iya. Di pasal 282 mengatur penyidik itu selain penyidik pejabat polisi negara publik dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi lingkup tugasnya di bidang pelayaran Iya. diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Iya. Jadi di sini apa? PPNS itu khusus tanggung jawab di lingkungan pelayaran. Iya. Jadi kalau pasal 283 tadi ditaruh di Undang-Undang 32, jalan nggak kira-kira? Nggak jalan. Nggak jalan. Undang 32 itu kelautan. Iya, ini pelayaran. Ini pelayaran. Oke. Jadi penyidik ini bisa jalan kalau dia di Undang-Undang Pelayaran. Pelayaran. Oke. Nah, iya kan? Iya. Nah, coba kita lihat. Ini siapa aja penyidiknya? Nah, ini ada penyidik lainnya ya. Siapa ini penyidik lainnya? Penyidik lainnya, oke. Pertanyaannya. Nah, penyidik lainnya itu di penjelasan. Ternyata penyidik lainnya itu yang dimaksud dengan penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan peraturan perundangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia. Nah, lo ini Ah, jadi TNI AL ternyata itu adalah penyidik lainnya. penyidik Nah, lainnya. sehingga kalau kita gambar maka penyidik di Undang-Undang 17 itu ada 3. Iya. Ada polisi, Iya. ada TNI AL, Iya. ada PPN Supla. Ini di satu Undang-Undang 17 Di pelayaran Undang-Undang aja ya? 17. Oke. Jadi Oke. penyidik masalah pelayaran hanya 3 ini. Iya. Iya. Nah ya, jadi kalau dia, nah dari sini, nah kita lihat ya, ini penyidiknya, Iya. oke. Di pasal 283 dia atur penyidik yang tadi itu berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran. Iya. Jadi dia bedakan antara penyidik dan kewenangan. Kewenangan, oke. Nah, PPPNS ini kewenangannya diatur Iya. detail, mengambil sidik jari. Nah, contoh, menggeledah tempat memeriksa barang yang di dalamnya dicurigai bidang pidana pelayaran. Oke? Iya. Kalau ini misalkan dilakukan oleh penyidik di dalam kelautan, bisa dijalankan nggak ini? Iya, nggak bisa semuanya. Ya nggak bisa. Ya. Bagaimana jalankan dong ini di bidang pelayaran, semua bidang pelayaran. Ya. Nggak mungkin bisa dijalankan kalau dipindahin. Iya. Nah, ya kan? Nah, dari situ apa yang kita ketemukan seperti ini. Iya. 282 mengatur siapa penyidik, 283 mengatur kewenangan. Iya. Inilah khasnya Undang-Undang 17. Iya. Kalau di KUHP, penyidik dan kewenangan itu jadi satu. Jadi satu, oke. Tapi di Undang-Undang 17 secara Dipisahkan. spesifik dia pisah. Iya. Antara penyidik diatur pada 282 dan kewenangan di 283. 283. Sehingga akibatnya kalau 283 Undang-Undang 17 direvisi, 283 dicabut, jadilah begini. Nggak punya kewenangan. Nggak punya kewenangan. Nggak punya kewenangan, Nah, betul. bayangin. Iya. Ini tidak punya kewenangan, yang baru juga tidak bisa menjalankan. Lalu siapa yang mengatur itu Oke. pelayaran tadi? Iya. Nah, tuh. Oke. Jadi tidak ada punya kewenangan. Iya. Nah, itu.
Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana Undang-Undang 17 dengan IMO Iya. dan Amerika, Iya. US Coast Guard, oke? Indonesia Coast Guard kan tadi sudah ini, keselamatan keamanan pelayaran, keselamatan keamanan laut, perlindungan lingkungan maritim. Ini pasal-pasalnya Pasal untuk di Undang 17. Coast Guard-nya kita ya. Coast Guard-nya kita nih. Oke. IMO Convention bicara ini. Iya. Maritime Safety, Maritime Security, Iya. dan Prevention Marine Pollution. Iya. Lalu US Coast Guard Iya. berbicara Maritime Safety, Maritime Security, Maritime Stewardship. Ya. Ini masalah lingkungan. Iya. Ini US Coast Guard. Kalau saya gambar jadinya seperti ini. Iya. Ini Amerika, Maritime Safety, Maritime Security, Stewardship. Ini internasional, Iya. IMO Convention, Maritime Safety, Maritime Security, Prevention on Marine Pollution. Iya. Ini Undang-Undang 17, Indonesian Sea and Coast Guard. Iya. Sama. Malah aku bilang jangan-jangan ini dibentuk oleh Undang-Undang 17. Atau kita mengadop itu kali. Tapi dari sini buktikan apa? Iya. Bahwa Indonesian Sea and Coast Guard itu kompatibel atau sama dengan Indonesia. Dengan US Amerika, Coast Guard. dengan Lalu apa? yang lain-lainnya ya. Lalu kenapa kita harus merubah Undang-Undang 17? Iya. Kalau Undang-Undang 17 bisa kompatibel dengan IMO Convention, Iya. bisa kompatibel dengan US Coast Guard. Yang paling kita gunakan kan IMO ini. Loh, selalu IMO kita ini. Iya. Lalu orang bilang, loh kita lihat ke Jerman, nggak usah lah ke Jerman. Lihat aja Ya. US Coast Guard. Ya, kita lihat Sama kok. yang secara umum Secara lah. umum. Secara umum kita lihat. Oke. Jadi IMO sudah seperti ini lah. Terus ngapain kita mau merevisi Undang-Undang 17? Oke, menarik, Oke. menarik bro. Lanjut Jadi bro. kita simpulkan nggak usah Ya. panjang-panjang kan? Iya. Jadi kalau hanya untuk mewujudkan presiden, perintah presiden membentuk Indonesian Coast Guard, dia gunakan Undang-Undang 17. Iya. Tidak perlu direvisi itu undang-undang itu. Iya. Merevisi Undang-Undang 17 itu, nah itulah hambatan Iya. untuk mewujudkan presiden, perintah presiden membentuk Indonesia Coast Guard. Iya, iya, betul. Betul. Iya. Nah, kalau Undang-Undang 17 direvisi, yang paling mendasar bagi kita berdua akan sedih. Iya. Angkatan Laut tuh kehilangan kewenangan sebagai penyidik. Padahal kita dulu Lah. ikut kursus pemeriksa kan Sudah sama Kejagung itu. kita dulu. Ketika membuat Iya. kenapa Iya. TNI AL itu tidak masuk di dalam pasal, tapi masuk di penjelasan? Iya. Karena waktu itu sudah tertinggal. Oke. Akhirnya masukkanlah di penjelasan. Jadi bisa dibayangkan perjuangan untuk memasukkan TNI AL sebagai penyidik. Penyidik ya. Lalu sekarang TNI AL mau dihilangkan sebagai penyidik. Ini gimana ini? Ya kan? Jadi jangan jelas. Oke. Akhirnya ya kita berdua walaupun sudah pensiunan tidak setuju Iya. kalau Undang-Undang 17 direvisi, khususnya pasal 283 kan? Yap. Junda, ayo. Iya, saya setuju. Saya setuju. Nah, kita yang pensiunan aja pernawiran tidak setuju, masa yang dinas setuju? Ya kan? Mungkin yang masih dinas itu kadang-kadang gini, Nah. bro. Mau menyampaikan suaranya nanti kena kondita Ya sudah, dia. kita yang wakilkan yang dinas. Kita yang mewakili, bro. Karena apa? Untuk mendapatkan status penyidik di Undang-Undang 17 itu dulu perjuangannya nggak gampang. Betul, Bu. Itu susah aja, bukan makanya statusnya jadi penyidik lainnya. Iya kan? Dapat kursus kita dulu itu, bro. Dan kita sudah disiapkan Udah untuk itu. disiapkan, betul, bro. Nah, jadi kalau kita lihat ini balik sedikit, Iya. ini ke sini, ini hanya untuk mengingatkan saja. Barangkali sudah banyak yang lupa. Iya. Nah ini loh, Iya. penyidik lainnya. Penyidik lainnya. Nah, oke. karena penyidik ini kan Indonesia nggak ada di sini Angkatan Laut. Iya, iya. Padahal ya Angkatan Laut kita 33 tahun di laut. Di laut itu kan sesudah Tuhan ya Angkatan Laut itu. Kasus, Iya. bagaimana dia di sana? Atau logika berpikir sederhananya gini, bro. Ini Kita patroli, kita lihat itu ada kapal yang udah gak karu-karu, kita biarin ya, aja. biarkan gitu. aja karena kan udah punya kewenangan itu gimana itu Ya, logikanya? jangan lah, ya, jangan. Itu logika sederhana. Itu aja, logika bro. sederhana itu. Kita sudah tahu pencemaran dia di sana, tapi kita tidak bisa. Kita biarin aja gitu. Kita berani tangkap. Iya. Kalau ternyata tidak terbukti, bisa di PT pra-peradilan, Pra-peradilan. langsung kita diadu secara perdata, Iya. ganti rugi lagi. Ganti, Waduh, habis kita semua nanti. habis kalau ganti rugi. Oke, bro. Nah, makanya di sini
Oke. Penyidik lainnya, nah di penyidik lainnya inilah baru ternyata Ya. itulah Angkatan Laut. Penyidik lainnya itu, Bro, Penyidik ya. lainnya. Ya. Jadi bagaimana perjuangan untuk masuk jadi penyidik Angkatan Laut itu. Lalu sekarang mau dihilangkan. Ya tentunya siapa yang mau sependapat dengan kalau lagunya ku tak rela. tapi Ah, itu dia. ini menarik, Bro, ini. Oke. Ini penyidik lainnya ini menarik ini, Bro. Ini penyidik Ya, lainnya. kita perlu diskusikan ini pasal Nah, ayat itu. pasal berapa? 28 ayat 1 nih, Bro. Ya, Ya, Bro, itu ya. dia. Jadi Demikian ya. ya, gimana lanjut, Bro? Jadi Ya. kalau memang hanya untuk mewujudkan perintah presiden atau mimpi presiden Ya. untuk melahirkan Coast Guard, ya udah Undang-Undang 17 yang ada sekarang pakai, tinggal Ya. 281 PP, selesai. 32 Bakamla lupakan. 3 lupakan aja, Selesai, nggak ya? dijalankan, nggak ada apa-apa, selesai. Oke, Bro. Daripada Ya. merubah Undang-Undang 32, merubah Undang-Undang 17, nanti gara-gara itu Angkatan Laut Ada yang marah-marah. kena gergaji nanti, ada yang kena gergaji. nih. Siapa sekarang yang sependapat kalau perwira Angkatan Wah. penyidik Angkatan Laut di Undang-Undang 17 nggak ada? Iya. Orang senang sekali ini nanti. Mungkin yang senang orang lain kali, Bro. Pas orang lain senang. Laut kita jadi kayak itu tadi. Kita sudah tahu lihat di sana, tapi kayak diompong nggak ada giginya itu. Nggak, ini nih kalau menurut saya sih ini secara saya bukan orang ahli hukum banget, ini udah kurang tepat lah, udah kurang tepat. Ada ini. alasan. Kan di penyidik di KUHAP diatur penyidik punya kewenangan. Iya betul. Iya. Di KUHAP Iya. penyidik dan kewenangannya itu jadi satu. Betul. Itu secara umum. Iya. Tapi jangan lupa Undang-Undang 17 ini lex spesialis. Iya, makanya Antara dipisahkan. pisahkan antara penyidik dan kewenangannya dipisahkan. Oke, Bro. Jadi ketika intelijen melihat Iya. kenapa kok bukan pasal 282 yang dicabut? Iya, iya, iya. Kalau pasal 282 yang dicabut, Iya. kelihatan sekali pertempurannya. Iya. Iya kan? Oh, ini kalau dicabut. Tapi yang dicabut 283. Penyidik lainnya. Bukan 283, kewenangannya. Kewenangan yang dicabut. Jadi ya, ini oke. loh. Iya. Nah, mengapa bukan ini? Ini kan pasal 82 ini. Iya. Mengapa Iya. bukan ini yang dicabut? Iya. Ini dibiarin. Iya. Jadi kadang lihat, aman, aku penyidik masih ada. Iya. Tapi dia lupa, Kewenangannya. ini kewenangannya ini. 283 ini coba. Iya. Penyidik sebagai masuk dalam berwenang melakukan penyidikan. Iya. Kalau ini nggak ada, artinya tidak berwenang melakukan penyidikan kan? Iya. betul. Lalu untuk apa jadi penyidik kalau tidak berwenang melakukan penyidikan? Iya. Iya. Ini jadi tipu-tipuannya di sini. Iya, Bro. Betul. 282 dibiarin, 283 ini dicabut. Di situ kan bubar semuanya, Bro, ya. Di sini bubarnya. Jadi ini masih ada, ini yang dicabut. Maka kalau itu dicabut, inilah jadinya. Iya, iya. Kasih. Gimana? Sedangkan yang di atas sama yang di bawah ini tetap aja ada, Bro, ya. Di sini Nggak. hilang kali nanti. Hilang ini semua hilang. Ini Hilang juga semua. ikan hilang semua. Jadi begini nih. Iya. Ini hilang. Ini polisi aja belum sadar. Nanti kalau dia sadar, Marah dia juga dia. akan marah juga. Harus- Dia akan marah. Harusnya yang aktif-aktif itu berkolaborasi Ini lah. Pol R ini belum sadar ini. Tapi Iya. kalau baca ini, kenapa? Karena semua tertipu. Iya. 282 masih ada. Iya. Iya. Aku penyidik masih ada. Tapi 283 hilang. Karena ini beda dengan KUHAP ya. Nah, Bro. beda dengan KUHAP. Itu dia. Di sini. Secara umum KUHAP penyidik jadi satu dengan kewenangan. Lah, itu umum. Iya, jadi dia pakai begini aja udah jalan. Udah ini. jalan, ya. Kalau KUHAP pakai begini aja udah jalan. Tapi di 17 Tapi 17 dipisah. harus dua-duanya. Dua-duanya muncul, ya. ini. Jadi 282 283 283 harus jadi satu. Oke, Bro. Menarik. Secara lex spesialis, Iya. derogat legi general kan? Iya, Bro. Nah, disinilah kelihatan orang itu mau tipu-tipuannya. Tapi dia lupa kita intelijen ya. Gak bisa ditipu. Satu intelijen, satu corongnya Carongnya, intelijen. ini gak bisa ditipu, kita ketahuan. Nah, sekarang kan Iya, Bro. kita harus kembalikan. Ini Iya. jangan diutik-utik. Betul, Bro. Nah, itulah kira-kira. Jadi saya lihat gini, Bro. Tadi Bro Ponto saya terima kasih, Bro, Nah. sudah presentasi ini 2 semester ini, Bro. 2 semester ini memang ini ikon kita di sini. Ya. Manakala kita menghadapi sesuatu yang katakanlah serius, kita presentasi Kasih. supaya orang bisa buka-buka lagi, bisa ulang-ulangi semuanya. Nah, tentunya ini saya kepada Bro Ponto saya terima kasih, Bro. Harusnya ini Angkatan Laut
ataupun polisi ataupun Hupla Hupla 3 ini. harusnya diskusi sama kita ini harusnya, Iyalah, bro. mari Ya. kita diskusi. Kita lawan siapa yang punya otak ini rubah ini. Yes bro, ini harusnya Hah? diskusi sama kita. Sekarang kita diskusi bro. Boleh nggak diskusi sama saya bro? Boleh sekali. Ini kan begini bro kan. Pertama, ini sudah instruksi presiden Ya. transformasi, Ya. tapi tidak berjalan setelah 3 tahun. Karena tanggal 12 bulan 2 2020 waktu serah terima Bakamla Laksamana Made Aan. Ya, betul. Berarti sekarang udah bulan berapa nih bro? Udah Iya. mau bulan 10 bro. Jadi sudah 2 tahun, berapa bulan nih? 2000 kalau 2020 2023 sudah 3 tahun. 3 bro. tahun, 3 3 tahun lebih 8 berapa bulan? 8 7 bulan. Iya. 7 bulan. Nah, Betul. berarti di sini saya lihat di sini ada yang salah, khususnya masalah pembantu presiden. Ya. Ini menurut saya bro Betul. ya. Karena presiden itu kan adalah leadership, seorang leader, head begini, yang lain harusnya bergerak. Ya. Tapi kenyataan tidak bergerak. Saya mau bertanya bro, di sini kalau saya tidak salah bro, yang terkait itu tentunya ada Hupla, perhubungan laut, ada Polhukam, Betul. ada perikanan itu apa dulu? KKP. KKP. Ya, betul. Di mana ini slacknya? Oke. Atau ada angkatan lautnya juga bro? Kira-kira kita transparan, di mana Oke. slacknya? Yang paling Oke. bertanggung jawab di bidang ini Oke. sebenarnya itu ada di Ya. Bakamla sendiri. Bakamla Karena dia kan yang diperintahkan adalah Bakamla, Bakamla. oke. Nah, itu yang pertama, yang satu. Iya. Yang kedua, Bakamla Ya. selama ini kan di bawah koordinator Menko Polhukam. Menko Polhukam. Ya, Ya. sehingga yang kedua Menko Polhukam. Oke. Itu. Tapi biasanya Pak Mahfud itu orangnya ini kok. Itulah sebenarnya saya Cepat. agak kecewa dengan Pak Mahfud Cepat itu bisa. dalam hal ini. Oke. Ketika masalah Bakamla ini muncul, Ya. apa yang dibuat? Dibuatlah PP 13 2022 tentang tata kelola keamanan di laut. Oke. Padahal itu untuk sebenarnya itu kan untuk menjawab perintah presiden untuk membentuk Oke. Coast Guard, tapi dibuat PP 13. Nah, di situ kelihatan. Ya. Ketika PP 13 lahir, saya langsung bilang itu PP abal-abal. Iya. Saya dimarahin. Kenapa? PP itu untuk menjabarkan yang Untuk supaya seakan-akan bahwa transformasi berjalan. iya, transformasi berjalan. Oke. Walaupun judulnya bukan Coast Guard, isinya ditulis macam-macam. Tapi jangan lupa, Iya. pembuatan PP itu ada aturannya Ya. yang diatur Undang-Undang 12 2011 Iya. tentang peraturan perundangan. Iya. Nah, dalam PP itu undang-undang itu diatur bahwa pembuatan Iya. PP harus berasal dari undang-undang. Iya. Nah, ketika PP 13 Iya. asalnya undang-undang apa? Undang-undang Kelautan. Iya. Undang-undang Kelautan menterinya siapa? Iya. Menteri Kelautan dan Perikanan. Iya. Ketika PP dibaca menteri, menterinya siapa? Menteri Polhukam. Oke. Oke. Apa nggak abal-abal jadinya? Iya. Bro. Akibatnya apa? Ya. PP 13 ini nggak bisa jalan. Ya pasti nggak bisa jalan. Iya. Selama dia merujuk kepada Undang-Undang 32, tidak akan pernah bisa jalan. Iya. Ini nggak jalan, rubah lagi olah pikir, Iya. kita rubah aja Undang-Undang 32. Iya. Kita revisi Undang-Undang 32 dengan apa? Membubarkan, mengambil bagian-bagian dari Undang 17, Iya. dicomot, dipindahkan ke Undang-Undang 32. Iya. Dengan harapan sampai di Undang-Undang 32 ini akan bisa jalan. Tidak jalan juga. Ya tidak bro. mungkin, bukan tidak bisa, tidak mungkin. Iya, tidak mungkin betul. Karena judulnya itu Menteri Kelautan, ini kan pelayaran. Iya. Iya. Jelas tadi ditulis, dia memeriksa tentang pelayaran. Iya. Kalau pelayaran undang-undangnya ada di 17. Iya. Ini dipindah sini. Kalau kita berharapkan Coast Guard itu jalan, Iya. minimal Undang-Undang 32 harus sama dan sebangun dengan Undang-Undang 17 kan? Iya, betul. Iya kan? Iya. Biar sama. Lah kalau Undang-Undang 32 sama dengan Undang-Undang 17, ngapain direvisi? Biarkan aja pakai Undang-Undang 17 kan? Iya, selesai Loh, sudah. selesai sudah. Iya, iya, iya. Oke. Kenapa harus revisi? Nah, oke. Nah, kalau aku intelijen, nah ini lagi. Iya, mainkan. Sebagai orang intelijen, aku Iya. berpikir, ini orang-orang ini pasti sudah menjadi korban Iya. dari operasi intelijen lawan. Lawan. Lawan kita kan Ada kepentingan kepentingan. lawan. Gimana kepentingan lawan? Yang kita tidak sadari. Ya, Oke. ya ini yang makanya Ya. aku buka dari awal Iya. kita supaya masyarakat semua kita lihat Iya. ini di mana kepentingannya. Iya. Jangan salah, ini kita lihat di sini.
Ini ya, Ya. ini supaya kita sadar, Ya. kelihatannya ini cuma seperti ini. Tapi kalau kita tidak sadari, justru kita sedang, nah ini. Ya. Ya. Ini semua ini kapal Indonesia. Ya. Bisa dibayangkan kalau ini nggak sampai itu barang sini, Ya. ini kena high risk Iya. water, apa yang Iya. terjadi? Ya. Langsung semua itu harga barang sama kopi-kopi ini jadi Naik mahal, semuanya. naik. Kenapa? Asuransi naik. Betul. Akibatnya apa? Ketika Indonesian Water ini aturannya nggak jelas, Ya. maka dia jadi high risk water. Ya. Kalau naik high risk water, maka di situ barang ke sini akan mahal. Ya. Kalau sudah mahal, lalu negara lain bilang, haha, it's better come to me. Iya. Ayo lebih bagus katanya. Betul, betul. Kapal-kapal Indonesia pasti tidak akan mendapat muatan. Betul. Kenapa? Aturannya nggak benar kamu. Iya, betul, Bro. Ketika aturan nggak benar, dia akan membayar asuransi muatan itu tinggi. Iya. Resikonya. Wow, resikonya kan betul. tinggi. Resiko kapalnya kan nggak benar. Resiko tinggi, asuransi. Asuransi aduh, tinggi, iya. semua jadi mahal. Ya. Lalu siapa yang mengambil keuntungan? Ya ini yang Negara tetangga. semua yang untung. Iya, iya. Makanya mereka akan bermain supaya Indonesia ini baik kapal pelayaran itu high risk. Iya, iya. Ya high risk, maka kita akan kalah di dalam bersaing. Betul, Maka kalau begitu jangan mimpi Menko Marves itu Iya. investasinya akan berhasil. Orang agak takut jadinya. Semua investasi itu Iya. keluarnya dari Indonesia lewat laut. Iya. Tidak mungkin terbang lewat udara. Iya, betul, Bro. Dan Hah? ada, Itu. ada yang menarik satu gini, Bro. Ini kan tadi Bro tadi kan cerita masalah Amerika, AIMO dengan Indonesia. Ya, Waktu kita zaman aktif itu, Bro. Kalau saya nggak salah, mungkin Bro diluruskan, Bro. Ini kan kita dulu pelaku semua ini. Kan? Di AIMO itu kita raport kita merah, Bro. Karena dibilang di daerah kita Oh ini ya, betul. banyak sekali perompakan. Perompakan. Ya. Akhirnya kita Iya. dapat tanda merah. Iya, betul. Nah, tanda merah akhirnya kita bagaimana tanda merah Daerah itu. sini nih, perompakan Nah, ini. tanda merah itu supaya berubah, kita ke AIMO, akhirnya mulai Bagus. bagus lagi, Bro. Jadi ini hampir sama seperti Ya itu. sama. Oke. Nanti begitu ini muncul, pasti yang mau merah lagi. Iya, iya. Karena secara aturan, Iya, kalau aturan nggak benar, ya jangan harap itu yang perlakuannya benar. iya, iya, Bro. Oh, aturan sudah benar, pelaksananya belum tentu benar kok. Iya, setuju. Apalagi kalau aturan, dia bisa lihatlah di sini. Kalau sedikit Coba. kita contohkan, kita analogikan ke darat, Bro, misalnya. Begitu banyak begal di Medan. Iya, itu dia. Jam 9 malam orang nggak berani keluar. Nggak berani keluar. Bayangkan kalau di laut dia sendirian di sini dibegal. Ini uang miliar semua nih, Ini uang berapa besar banyak? ini kan, uang besar semua ini. Kan bukan hanya dari luar. Nanti kapalnya ternyata gadi-gadinya abal-abal Iya, lagi, betul. tipis. Kena ombak pecah. Iya, resiko Lihat tinggi sekarang ya. banyak yang Iya. tenggelam, banyak. Kenapa? Karena aturannya nggak benar. Iya, iya. Bukan berarti aturan Betul. ini kita akan mempersulit orang, Oh, bukan ya, Bro bukan. ya. Oke. Aturan itu untuk supaya kapal ini tiba dengan selamat tadi, Iya, dengan membawa barang. Iya, betul, Bro. Lah kalau dia hancur di jalan, Iya, nah, oke, Bro. dirompak. Iya, iya, Jadi iya. makanya ini tolong dilihat ini. Akibat kelihatannya cuma aturan, tapi akibat aturan maka tidak akan sampai tujuan. Iya, iya. High risk, kita juga jadi mahal semua. Setuju, Bro. Dan orang lain akan senang. Senang. It's Ya. better come to me, ha? Ya, semuanya nggak mau lagi main ke Indonesia. Oh, Bro, semua ya. nggak usah ke Indonesia katanya. Kalau ke Indonesia bayar mahal. Mahal bayar. Hanya gara-gara itu. Lalu kenapa? Iya, iya. Undang-Undang 17 sudah kenapa sih? Iya, betul. Nah itu, makanya sekarang kita tantang aja. Iya. Yang ingin merubah Undang-Undang 17, ayo diundang di sini. Diundang di sini. Kita undang, kita tanya, apa alasannya untuk merubah Undang-Undang 17? Gimana? Setuju nggak Tapi kira-kira? dari kacamata intelijen tahu nggak, Bro, kira-kira siapa yang mau merubah-rubah ini, Bro? Hah? Karena saya lihat, saya dengar, saya baca di artikel, kalau saya nggak salah masuk ke legislasi DPR ini, Loh, Bro. iya, justru itu makanya orang-orang yang masuk itu kita undang dulu aja di sini. Oke, Bro. Yang jelas yang ada yang mengajukan ke DPR kan? Iya, iya. Tapi kan kita orang luar tidak punya, Nggak padahal tahu. DPR itu kan adalah Dewan Perwakilan Rakyat kita, tapi kita tidak punya akses ke sana. Betul. Tapi Ah, kan, gimana? tapi kan harusnya begini, Bro. Semua yang masuk di legislasi itu tentunya kan akan ditinjau, mungkin dia kurang sempurna, dia kurang lengkap dan lain sebagainya. Tapi di sini kalau nanti sempat di legislasi itu yang dihebohkan di Undang-Undang 17 ini kan bisa berbahaya, Ya, Bro. justru itu.
Kalau itu terjadi, maka ini jadi kacau. Kacau dan transformasi perintah presiden Ya nggak jalan. Nggak jalan. Sudah dong, Bro. pasti perintah presiden tidak jalan, ini Iya. udah kacau semua. Perintah tidak jalan, Iya. harga jadi mahal. Iya. Investasi Menko Marves Iya. pasti gagal. Percuma kita ngomong investasi. Iya, iya. Karena apapun investasi yang dilakukan di Indonesia, Iya. ketika dijual keluar, Iya. dibawa keluar, Iya. itu ongkosnya itu tergantung kepada resiko yang dihadapi selama berlayar kan. Selama berlayar. Lah ya. kalau dia high risk, Iya. kalau high risk sudah pasti akan tinggi dia punya yang namanya asuransi. Iya, Bro. Itu akan mempengaruhi terhadap harga jual barang yang diinvestasi di Indonesia kan. Betul, Bro. Ya, Kan terus itu. oke, Bro. Terus kalau gini gimana, Bro? Kan harusnya ini pelaku atau Bakamla itu kan teknis sebenarnya, Bro, Ya, ya. betul. Teknis. Regulasi ada di atas. Nah, ini kan sudah perintah. Kenapa? Nah, Ini maaf ini, Bro, ya. betul, Kita juga ini angkatan laut, tapi Ya. kita sudah selesai lah. Kan harusnya kalau saya sebagai kepala Bakamla, begitu saya diinstruksikan, ya saya undang dong semua pakar-pakar hukum semuanya, kementerian terkait semuanya. Gimana? Betul. Bro? Ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang di sini, Ya. ini kegagalan dari Laksdaan. Begitu, Bro. Ya, Ya. dia gagal membaca Ya. apa perintah presiden. Ya. Gagal beliau. Alasannya kenapa, Bro, kira-kira? Apa? Apakah sulit koordinasi? Apakah? Gimana, Bro? Kira-kira, Bro? Ini kegagalannya ini karena ya apakah itu. Tapi yang jelas Ya. gagal. Ya. Kenapa? Karena perintah presiden tidak jalan. Nah, harapan saya Ya. kepada Kabakamla yang baru ini, Ya. Siapa, Bro? Aku lupa. saya lupa namanya itu, Oke. tapi sudah ada. Ya. Makanya kita lihat di mana presiden marah. Ya. Ketika serah terima dari Aan ke yang baru, Ya. presiden tidak lagi bicara ini, diem. Oke. Nah, lagi-lagi Atau kita dianggap sudah selesai mungkin. atau bilang kamu percuma ngapain nggak ada urusan. Yang baru juga gimana nih? Oke, Bro. Makanya kita harus belajar bagaimana presiden kita ini modelnya, Iya, Bro. Oke. ya kan? Ya. Jadi ketika dia tidak berbicara, Ya. itu artinya ada kemarahan yang terselubung. Iya, Bro. Nah, Nah, ini tugas yang baru, bagaimana membaca perintah. ya. Lah makanya kita tawarkan ini jalan yang paling simpel. Ya. Kenapa sekarang ini harus menerjang jalan yang panjang, berombak, yang ujungnya juga tidak jelas sudah bisa kita baca. Kalau begini, Bro, itu kan tadi Bro udah sampaikan. Kalau begini, Bro. Ini kan kita tahu ini kan Bakamla ya, ini kan kalau kita dulu zaman masih aktif kan waktu awal-awalnya Bakamla ini kan dibentuk itu ya bagaimana angkatan laut ada kapal-kapal patroli kecil semua kasih ke sana supaya dia lengkap kan gitu, Bro. Ya. Nah, tentunya di sini apakah ya ini kita terus terang aja, kita juga angkatan. Apakah mungkin ada pengaruhnya kalau nanti Bakamla ini di bawah Polhukam, di bawah Menteri Perhubungan, di bawah KKP, di bawah Angkatan Laut, atau ada duplikasi jadi begini. gimana? Coba, Bro, biar masyarakat jelas. Oke. Ya? Ketika kita berangkatan laut ya, ini angkatan laut ya. Oke. Keluar dari angkatan laut, misalkan katakanlah Bakamla sekarang. Yap. Bakamla itu tidak lagi tunduk kepada Undang-Undang 34 kan? Oke, Undang-Undang Begitu TNI. keluar, Undang-Undang TNI ya, oke. dia sudah tunduk kepada Undang-Undang 32 32. 2014 Oke. yang menterinya adalah Menteri Kelautan. Yap. Artinya apa? Bakamla sudah tunduk kepada Menteri Kelautan. Oke. Dia sudah harus menanggalkan status sebagai militer. Terkenal dengan alih status. Alih status. Oke. Sehingga dia harus alih status kan? Iya. Dia di bawah Menteri Kelautan. Iya. Nah, apa bedanya kalau sekarang Iya. Coast Guard Iya. itu ada di bawah Undang-Undang 17, Yap. di bawah Menteri Kelautan. Iya. Ketika Angkatan Laut dari sini pindah ke Coast, sama juga alih status kan? Nah, alih status kembali ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bukan, kalau Undang-Undang 17 dia Pelayaran. Kalau 32 dia ke Kelautan dan Perikanan. Oke. Iya. Lalu sekarang yang ditugaskan itu apa? Untuk ngapain? Iya. Untuk mengamankan kan pelayaran. Iya. Jadi kalau pelayaran ya tentunya menterinya Menteri Perhubungan. Oke. Bukan Menteri Kelautan. Iya, iya. Jadi kalau Menteri Kelautan itu urus ikan. Iya. Iya kan? Nah, Oke. ini kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar pasal 17 juga sangat keliru. Iya.
Pasal 17 Undang-Undang Dasar itu mengatur presiden membagi tugas menteri-menterinya. Iya. Menteri Kelautan mengurus ikan, Menteri Perhubungan mengatur pelayaran. Oke. Sehingga yang di bawahnya semua harus mendukung pelayaran. Iya. Jangan sampai yang pelayaran dipindah di kelautan. Nah, ini babaliut namanya. Nah, pertanyaannya kenapa Iya. babaliut? Iya. Jangan salah, bisa babaliut. Bisa, kenapa? Hasil operasi intelijen. Iya, bro. Oke, setuju, bro. Iya Setuju, kan? bro. Iya. Karena bilang mereka bodoh. Enggak bodoh. Orang-orang pintar semua. Betul, bro. Tapi jangan lupa, intelijen selalu lebih pintar mengadakan penggalangan pembodohan kan itu. Dan buktinya, ini buktinya. Iya. Oke. Kalau nggak percaya, mari kita undang di sini Iya. orang-orang yang Iya. menyatakan bahwa revisi itu adalah jalan terbaik Iya. untuk menuju Indonesia Sea and Coast Guard. Iya. Ayo kita undang di sini. Ayo kita diskusi. Kalau ada nama-namanya kita Nah. undang, bro, nanti kita undang serius, bro. Mudah-mudahan ada yang dengar terus dia merasa merasa kurang nyaman. Ya, merasa kurang nyaman ini ya boleh Ayo. kita buka lebar-lebar Ya. yang orang-orang yang menyatakan revisi Undang-Undang 32 dan 17 itu yang terbaik Iya. untuk mewujudkan Sea and Coast Guard. mimpi presiden untuk Indonesia memiliki Sea and Coast Guard. Silakan menghubungi Bapak Podcast. Sitompul podcast apa namanya? Publika Podcast. Ya, supaya di masyarakat itu jelas Oke. bahwa kita sekarang ini sedang memperjuangkan nasib Iya. masyarakat yang ada di pulau-pulau. Ingat apa kata presiden? Iya. Harga di sini Harus satu. harus sama dengan harga di sana kan? Istilahnya satu harga. Apa? Tuh. Istilahnya satu harga. Ya kan? Satu harga dari sini Sampai ke sampai Papua. sini. Artinya apa? Iya. Ini pelayaran ini harus tidak ada yang ganggu. Iya. Iya. Kalau di sini diganggu atau terganggu, Ya. ya mana mungkin ini sampai sana? Nggak Oke. mungkin. Terus ini, bro, Gitu. saya mau nanyakan gini, bro. Tadi kan kita udah bicarakan alih status. Yes. Apakah nih, bro, lebih tahu? Saya tahu-tahu dikit, saya nambahin aja. Coast Guard di negara lain, dulu saya pernah di Hawaii itu, bro, masalah disaster, rame kita. Saya waktu itu jadi komandan Lantamal, ikut di sana diundang, masalah Coast Guard. Bukan masalah disaster, tapi di situ ada Coast Guard dari Kanada. Saya ngobrol-ngobrol, mereka tuh pensiunan Navy semua, bro. Ya. Pensiunan Navy semuanya. Apakah mungkin Navy kita nggak mau dialih statuskan kali, bro? Jadi gimana itu, bro? Ya memang sepertinya Gimana itu, ada bro? keengganan dari kalau Ya. Angkatan Laut itu untuk alih status. Betul. Padahal dia lupa. Iya. Itu kalau kita berbicara di TNI itu memang pangkat militer. Iya. Tapi kalau di Coast Guard kan bisa pangkatnya si Coast Guard. Iya. Dan kenapa Coast Guard itu hari status ini kan kenapa? Iya. Dalam satu negara hanya ada satu militer. Betul. Nah, ini coba, Jo. Tidak ini. mungkin. Ya. Angkatan Laut ada Angkatan Laut, Ya. lalu ada Angkatan Laut lagi, ya, seperti sekarang. Iya. Bakamla menganggap dia masih militer. Kalau dia militer lah Angkatan Laut, bagaimana satu negara ada dua Angkatan Laut? Itu tidak mungkin. Bagaimana merupakan Lalu untuk menghadapi itu dia bilang, saya adalah paramiliter. Indonesia tidak mengenal paramiliter, Bung. Itu kan kekonyolan. Iya. Undang 34 TNI Undang-undang nggak ada, kan? TNI sudah ada. Di Undang TNI yang diatur adalah komponen cadangan, bukan paramiliter. Iya. Ini kekonyolan yang benar-benar, oh kami ada paramiliter, latihan paramiliter. Ini kekonyolan yang Oke. benar-benar konyol. Ini kayaknya saya Itu. ini nggak tahu ya. Saya suka juga diskusi sama Profesor Hikmahanto itu tentang laut-laut ini. Apakah Itu. nanti saya coba cari referensi kalau beliau beliau itu kalau nggak salah masalah hukum internasional. Tapi mungkin bisa juga Ya, Pak itu. Hikmahanto ini. Jadi memang Iya. pengalaman saya sebagai Aspam ya. Ya. Aku sebagai Aspam kan dulu. Ya. Satu saat ada kapal Norway itu kandas di sini nih, Iya. dekat Batam sini. Iya. Karena kandas, Ya. maka kita kirimlah dari Lantamal ini ke sini. Ya. Naik kapal. Apa dia bilang? Sir, you are Navy. Iya, not Coast Guard. Where is your Coast Guard? Iya, betul. No, sir. You Navy. You cannot on board. Oke. Where is your Coast Guard? Oke. Jadi dunia itu tahu Coast Guard. itu Coast Guard. Iya, betul. Itu dunia tahu itu Coast Guard. Betul. Nah, walaupun di dalam karena sama-sama tugasnya di laut, antara Coast Guard dan Angkatan Laut itu sama, tugasnya sama. Iya. Hanya satu itu Angkatan Laut itu Navy itu melaksanakan dia itu ada di situ namanya military operation. Iya.
Tapi jangan lupa di militer, di Navy juga ada law enforcement-nya. Iya, betul. Kalau di undang-undangnya pasal 9 melaksanakan tugas TNI itu military operation, Iya. 9B menegakkan hukum. Iya. Itu militer, itu law enforcement. Iya. Nah, Navy yang sudah itu sebagai Navy. Iya. Ketika dia pindah misalkan alih status ke Coast Guard, itu sudah bukan barang baru. Iya. Betul. Dia hanya pindah ke sini, tapi sebagai law enforcement agent dia sudah ada Oh, iya, basicnya, Iya, betul. iya kan? Iya, betul. Nah, sehingga alih status itu no problem. Oh, iya, iya. Nah, kita lihat US Coast Guard. Memang US Coast Guard rendah alih status Alih juga. status yang- Di situ apa dia bilang? Iya. Dia menerima law enforcement force. Iya. Jadi kalau kita itu PPPNS, Iya. dia law enforcement force. Iya. Jadi dia kalau dia sebelumnya di militer itu kekuatannya untuk military operation, maka dia sekarang mendapatkan kewenangan di bidang law enforcement force. Iya. 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 Nah, di Indonesia kita dia mendapatkan gelar sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Sipil. Oke, oke. Ditekankan sipil supaya ada dua. Ya. Nah, jadi memang ini Coast Guard ini sebenarnya antara kalau si militer ini military operation, si Coast Guard ini law enforcement-nya. Iya, 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 iya. Sehingga ini akan lebih dekat ketika dari Angkatan Laut masuk ke situ. Dan dulu kan sudah pernah Pak Fahmi Jamaris. Iya, betul. Itu ada di situ. Iya, betul. Mereka semua di situ. Sehingga memang dalam hal ini yang sangat berkepentingan itu adalah Angkatan Laut. Angkatan Laut, bro. Ya, Makanya oke. penyidiknya jangan hilang. Ya, nanti Itu. gara-gara ini hilang semua. Lah, hilang Gitu. semua, dan jangan lupa masyarakat juga semua ini berkepentingan. Iya, iya, bro. Ini coba kita lihat di sini. Ya. Ekonomi kita akan guncang hanya gara-gara itu. Ya, kalau coba Ya. kita coba sedikit elaborasi, bro. Jadi kalau dengan ada Coast Guard, nanti ada KPLP, adanya Satpol Air dan lain sebagainya, gimana? Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, jalan aja. Nah, jalan. itu jalan. Nanti kan mereka ini Ya. akan, nah, kenapa orang bilang banyak? Yo, kalau banyak-banyak di sana kan, walaupun dijadikan satu, tetap di sini ada, sana ada. Ya. 1 kali 5, Ya. 5 kan? Ya. 5 kali 1, 5 juga. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau 1 kali 5 kita tidak akan pernah Ya. profesional. Iya. Profesional itu adalah 5 kali 1, 1, dan itu adalah prinsipnya hukum Indonesia. 5 kali 111. Iya, 5 kali 1 itu. Iya, iya. Jadi lex Iya. spesialis, derogate legi general. Iya, iya, bro. Nah, kalau Angkatan Laut itu militer biasanya itu yang single agency multitask itu Multitask. militer. Iya, iya. Tapi kalau di sipil, Sipil, oke. single agency single task. Iya. Kenapa? Karena undang-undang itu subjek hukumnya selalu satu. Iya, betul, betul, bro. Nah, kan itu. Iya, bro. Nah, contoh. Iya. Kenapa Undang-Undang 32 ini nggak bisa dipakai juga? Iya. Karena Undang-Undang 32 itu di dalamnya itu kumpulan dari 17 undang-undang. Iya, betul. Ada Undang-Undang ZEE, ada Undang-Undang Pelayaran. Iya. Nah, kalau kita bicara pelanggaran ZEE, maka kita yang pilih apa? Sudah pasti Undang-Undang ZEE. Iya. Maka Undang-Undang 23 tidak akan dipakai. Iya, iya, bro. Nah, lagi-lagi. Kalau kita anggap ini laut ya. Iya. Ini laut itu kan ada permukaan, Iya. ada kolom air, Iya. ada dasar laut, Iya. ada tanah di bawahnya kan. Iya. Ketika kita berbicara permukaan laut, Iya. itu dipakai siapa? Kapal yang. Betul. Ketika berbicara kapal, pelayaran kan? Pelayaran. Undang-Undang 17. Iya. Penyidiknya ada. Iya. Ketika kita berbicara kolom air, Iya. itu tempat ikan berenang. Iya. Iya kan? Ada Undang-Undang Perikanan. Kapten ikan. Penyidiknya ada. Iya. Dasar laut itu namanya landas kontinen. Iya. Itu angkatan laut lagi. Iya. Tanah di bawah dasar laut, Iya. ESDM. Iya. Sudah ada penyidiknya. Iya. Lalu Bakamla mau ditaruh di mana? Oke. Oke, bro. Setuju, bro. Itulah sebabnya makanya Bakamla sudah nggak ada tempatnya. Oke, jadi harus di Undang-Undang ya. 32 itu sudah tidak ada tempatnya Iya, oke. di laut. Oke. Kalau Itu. kalau begini gimana, bro? Ini kan pemerintah kita kan lagi menggabungkan undang-undang semua itu yang terkenal dengan Omnibus Law. Ya. Dengan 32 dengan 17 ini bagaimana kalau dihubungkan dengan Omnibus Law, bro? Lah kenapa sekarang mau digabungkan untuk apa? Ka- ka- Nah, kalau digabung, nah sekarang kita kalau lihat. dulu itu
maksudnya ini menyederhanakan. Kalau dulu. disederhanakan ya sudah tinggalkan jadi Undang-Undang 17 saja kan. Iya, setuju saya bro. Iya kan? Oke, setuju betul. Coba ya perbandingan. Iya. Undang-Undang 17 mengatur pelayaran itu Iya. 350 pasal. Iya. Undang-Undang Kelautan mengatur Bakamla hanya 10 10 pasal. pasal bro. Ya coba, yang mana yang pantas ketika di merger? Iya. Oke, aku ikuti kata Iya. merger. Oke. Kalau di merger yang mana yang pantas mewakili? Iya, 32 atau 17? 17 lah. Ya pasti maksudnya. 17 lah. bro, ya. Ini 350 pasal lawan cuma 10 pasal. Iya. Gimana? Oke. Jadi kalau masih ada orang ngotot Iya. Undang-Undang 32 jalankan, taruh di sini. Kita adu argumen. Jangan ini sudah Atau kita cari yang netral nanti bro. Siapa kira-kira pakar hukum laut terserah lah. internasional kita ya. Tapi Nanti- kalau menurut nanti aku saya nggak cari. usah yang netral-netral. Langsung aja tanya, kenapa kamu ngotot harus pakai Undang-Undang 32? Itu aja. Iya. Karena bagi saya, bagi Iya. aku yang ini Iya. bekerja di bidang intelijen, ini adalah indikasi bahwa orang-orang ini sudah terpengaruh Iya. Oke. dengan logika-logika berpikir yang memang disebul ke otaknya sampai dia jadi begitu. Iya, setuju bro. Setuju. Ini kita berpikir dari intelijen. Intelijen selalu melihat itu tadi. Kenapa dia Iya. logika umum orang, common sense orang itu kan sama gitu. Iya. Mengapa dia tidak? Iya. Artinya ada something wrong yang sesuatu kekuatan yang membuat dia logikanya berpikirnya berubah. Iya, harusnya kita diskusi by data, by Nah, argumen seperti yang ini. tepat semuanya. Mari kita metrik, Iya kita kan? buat semuanya mana sih yang bisa, mana yang nggak cocok, mana Kita adu di sini, duduk di sini, Iya. kita bikin hal yang sama. Iya. Ayo, Iya, selesai itu kita simpulkan baru. A yang benar, B kemungkinan Nah, benar dan jadi sebagainya, kalau ada ya. yang merasa tersinggung, Iya. ya jangan tersinggung. Kita sedang kalau itu mari kita datang ke sini, Iya. Setuju, telepon, kasih nomor telepon, kita bicara di sini. Ini demi orang banyak tuh. Iya. Jadi kita ini bukan apa ya, bukan mau mendiskreditkan betul. orang, tidak. Kita di sini mau meluruskan supaya negara ini baik. Kalau ada undang-undang satu yang benar ya kita gunakan lah itu. Jadi kita semuanya. bukan tidak senang Bakamla, Ya. bukan senang dengan Coast Guard, bukan. Kita senang kepada yang benar. Tapi kita meletakkan Mendudukkan, mendudukkan mana yang kita butuhkan. Betul bro. Janganlah semangat nih, jangan lupa lagi. Ya. Semangat pemerintah kan tadi mengurangi petugas di laut. Betul. Lah kenapa kita tambah lagi dengan itu? Lah kan itu. Iya, setuju. Kita mengurangi, jadi mengurangi bukan lihat petugas, kurangilah aturannya, jangan ditambah, tambah. Presiden kan semangat sekali dengan mengurangi istilah tadi, iya. mengurangi dalam Mengurangi hal badan, mengurangi ini. semua menyederhanakan, bahkan Sederhana. sampai di pelabuhan kan presiden Kan terkenal dikurangi. dengan dwelling time. Ya. Nah, itu presiden. Oke. Nah, Salah satu akibat dari pemerintah kan kenapa? Ya di laut ditahan, di laut iya. dulu kan salah satu ketidakpastian kapal itu masuk ke pelabuhan. Iya. Akhirnya kan dia masuk jam 10, ternyata jam 10 malam masuknya. Iya, betul. Kenapa ditahan di sini? Iya. Gara-gara itu di pelabuhan kan jadi lama dia nunggunya, ada waktu Iya, kosong. padahal dia hanya boleh di Indonesia. Padahal dia hanya berapa hanya menit. berapa jam atau 1-2 hari dia Nah, harus pergi lagi ya. Kapal dari sini kan belum tentu dari sini. Bisa saja dia ada dari luar negeri sana kan. Betul. Tahu-tahu ditahan di sini. Iya. Ini gara-gara ditahan di sini. Di sana juga terlambat. Iya. Jadi jangan dikira ditahan di sini. Ini nggak terlambat. Ini terlambat. Iya. Gara-gara padahal masalahnya apa? Di sini. Atau di sini. Di pelabuhannya dwelling time terlalu lama. Terlalu lama. Di sini kena penalti imbas. demurrage. Kena demurrage lagi. Kapalnya ditahan di sini. Iya. Kena demurrage di sini. Iya, terlambat di 2 hari. Terlambat. Hanya gara-gara aturan yang nggak bener. Coba. Ini menarik. Ini bro. gimana ini? Ini menarik, bro. Lalu terus kapan gitu? Kan kelihatan sepele. Iya. Itu demurrage itu berapa? Kita lihat aja ini dari sini aja, dari sini ini udah berapa kapal ini? Iya. Kalau dia tertahan di sini, ini demurrage-nya ini Iya. di sini ini Iya, betul. udah berapa coba? Bro, kita ngobrol gini 1 jam lebih loh, bro. 1 jam, waduh. 1 jam. Enggak, jadi ini hal yang menarik. Tapi ini saya takutnya begini, bagi kita menarik, bagi oknum-oknum tertentu nggak mau dia. Nggak mau karena mengganggu dia punya penghasilan. Tapi nggak Itu apa-apa, kacau bro. itu. Saya di sini saya udah sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, pemerhati dari Publika Podcast. Kami di sini mengedukasi. Ada sesuatu yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki.
mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini, kemarin saya ketemu juga sama Pak Menko Polhukam. Saya bilang, Pak Menko, kapan saya mau undang lagi nih si podcast saya nih. Saya bilang gitu Pak Menko Polhukam. Saya kemarin ketemu di mana itu, di Wisma Del itu ada acara di sana. Saya ketemu ngobrol, Pak Menko kalau boleh nanti ada waktu saya undang. Mungkin perlu kita luruskan juga. Boleh. Karena Pak Menko ini saya juga lama di Polhukam, Bro. Saya lama di Polhukam. Dari dulu memang, Bro. Ini semua di bawah koordinirnya Polhukam. Pak Menteri saya Pak Joko Suyanto sama Pak apa itu? Angkatan Laut kita itu. Saya sebenarnya berharap banyak kepada beliau. Iya. Karena beliau itu punya latar belakang hukum. Betul. Sehingga hal begini tentunya bukan hal baru bagi beliau kan. Iya, betul. Makanya kenapa kok jadi seperti ini, saya juga heran. Iya. Seharusnya tidak boleh terjadi ketika Menko Polhukam itu punya latar belakang hukum. Tidak boleh terjadi. Saya sama Pak Mahfud MD, Pak Menko saya respect banget. Saya respect. Respect Tapi banget mengapa terjadi begini yang kita harus tanya. Iya. Apakah beliau mendapat masukan yang tidak benar? Iya. Atau apa? Oke. Karena sebagai seorang yang punya latar belakang hukum tentunya tidak boleh ini terjadi. Oke, Bro. Saya sangat senang, saya menarik, Bro. Ini kita edukasi terus nanti kita cari. Kalau perlu nanti kita buat surat resmi ke Pak Menko Polhukam supaya ini semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Begitu kira-kira, Bro. Bagaimana, Bro? Dan harapan kita saya sampaikan di sini untuk keluarga besar Angkatan Laut, kita tidak ada niat apapun, kita hanya mengembalikan, kembalilah semua ke regulasi, kembalilah ke semuanya ke aturan. Saya yakin, saya percaya negara ini akan bagus ya, Bro ya. Oh ya bagus. Pasti harus. bagus, Bro ya. Tapi ya aku juga Iya. untuk Angkatan Laut jangan jangan diem lah. Jangan diam ya. Untuk menjadi ini dulu kita sudah sedang berjuang untuk meletakkan pada relnya. Atau kadiskumnya kita undang nanti. Nah, kalau tidak pada rel, nanti kesian anak-anak di lapangan. Kalau nanti dia kena dilaporkan perdata ganti rugi. Kalau itu sekali nanti ganti rugi itu dikabulkan hakim. Waduh. Oke, nanti saya jadi coba itulah. Mudah-mudahan ini kita didengar. Saya akan coba juga nanti ngundang Asop Kasal, mungkin Kadiskum Kasal, nanti saya ajak bicara ini juga, jadi supaya ada titik temu semua ya, Bro ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, Bro. Itu harapan. Terima kasih, Bro. Jangan bosan, Bro ya. Oke. Saya pokoknya undang terus, Bro. Kita harus memperbaiki atau menyempurnakan semua yang kurang-kurang baik, Bro ya. Saya terima kasih, Bro. Terima kasih. Saya tutup dulu dengan Publika Podcast saya ini. Dimanapun berada, Publika, saya sangat senang kita bisa bincang-bincang tentang hukum. Kenapa? Negara kita ini adalah negara yang paling besar lautnya. Pulaunya aja 17.504, kalau saya tidak salah. Begitu luasnya kita. Jadi semua aturan di laut ini harus benar-benar baik. Kalau itu baik, saya yakin, saya percaya mimpi presiden kita 2045 kita jadi tahun emas, negara kita hebat, dihormati orang, semuanya akan terjadi. Dan semuanya itu bisa bila mana tentang laut kita ini bisa kita repaikan. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bro, terima kasih, Bro. Terima kasih. Bosan, Bro ya. Jangan bosan, Bro ya. Aku senang, Bro. Karena negara kita ini negara lautan, Bro. Ya, itu kan? dia. Kita harus buat aturan yang benar jadi orang tuh nyaman semua, Bro. Betul. Ya? Terima kasih, sampai ketemu lagi, Bro. Sukses. Sukses.